Me van a cancelar el trabajo. Assalamualaikum semua para trading term. Bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Saya harap kalian semua nonton video ini insya Allah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 9 atau Chapter 148. Dan untuk cerita kali ini saya tidak akan menjelaskan episode sebelumnya karena saya yakin Anda pasti masih mengingatnya. Tapi di sini bagi Anda yang masih penasaran dengan isi kotak hadiah pemberian Reddington yang sampai membuat Dembe menangis, dimana untuk jawaban itu admin masih belum bisa memberitahu karena memang belum ada video yang menjelaskan isi di dalam kotak tersebut. Dan saya berjanji jika nanti ada scene yang menjelaskannya, saya akan menjelaskan sedetail-detailnya kepada kalian tentang isi kotak tersebut. Dan untuk saat ini saya hanya bisa menyampaikan untuk menunggu saja di video yang akan mengungkapkannya, karena kita akan segera memulai ceritanya. Dan seperti biasa, pastikan untuk memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Dimana dalam cerita kali ini, sebelum kita ke cerita utama dalam video ini, kita diperlihatkan kembali kilas balik 2 tahun yang lalu setelah kematian Agent Kin. Namun kali ini kita akan difokuskan perjalanan Dembe yang kemudian memutuskan untuk menjadi agent FBI. Dimana saat itu setelah Dembe dan Reddington pergi dari lokasi penembakan Agent Kin, setelah berhasil lolos dari kejaran Donald, Dembe membawa Reddington pulang, yang dimana di sini terlihat akibat kematian Agent Kin, Reddington seperti kehilangan arah dalam hidupnya. Dan di sini mereka pun akhirnya melewati malam kematian Agent Kin dengan tidur di kursi saja. Tapi setelah keesokan paginya, terlihat di meja hanya gelas kosong yang tersisa dan Reddington sudah pergi meninggalkan Dembe tanpa berpamitan. Dimana dalam kurun waktu 6 bulan sambil mencari Reddington yang masih belum diketahui keberadaannya, Dembe terpaksa mengambil alih tongkat kepemimpinan kerajaan kriminal milik Reddington. Namun kala itu, akibat Reddington yang tak kunjung muncul batang hidungnya, Marvin Gerard menyampaikan kepada Dembe bahwa sindikat kriminal Jin yang ada di Taiwan, sindikat Medric yang ada di Kroasia, dan Baptis yang ada di Haiti berencana untuk mengambil alih kerajaan kriminal Reddington akibat mengetahui tentang Reddington yang tak ada menampakkan batang hidungnya selama berbulan-bulan. Dan untuk hal itu, agar tidak semakin banyak sindikat kriminal yang berusaha untuk mengambil alih kerajaan kriminal Reddington, Dembe harus membunuh 3 orang yang Marvin sebutkan tadi. Tapi sebagai permulaan, Marvin menyarankan untuk membunuh Baptis asal Haiti itu yang menurut Marvin paling bertekad untuk mengambil alih kerajaan kriminal milik Reddington. Dimana untuk mempertahankan kerajaan kriminal Reddington, Dembe pun terpaksa melakukan saran yang diberikan oleh Marvin Gerard, yaitu membunuh Baptis sindikat kriminal asal Haiti itu, yang dimana dalam aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Dembe bersama pasukannya, Dembe pun menghujani Baptis dengan peluru dari senjata yang digunakan oleh Dembe dan juga pasukannya, yang membuat sang supir tewas dan juga anak Baptis yang kebetulan saat itu ada bersama ayahnya. Dan untuk Baptis itu sendiri, dia berhasil melarikan diri setelah membuat pengalihan yang dilakukannya ini. Dimana akibat pembunuhan yang dilakukan oleh Dembe inilah, Dembe yang merasa sangat bersalah atas kejadian ini, sebagai cara untuk menebus perbuatan yang sudah dilakukannya,
DMB pun memutuskan untuk menjadi anggota FBI dengan bantuan yang Cooper berikan. Dan itulah singkatnya mengapa DMB memutuskan untuk menjadi anggota FBI. Kembali ke masa yang sekarang, di sini terlihat Marvin Gerard, pengacara Reddington ini, mengunjungi Reddington yang niatnya untuk memberitahu masalah yang mereka hadapi saat ini. Tapi sebelum Marvin menjelaskan masalahnya, Marvin yang tahu Reddington saat ini menyalahkan DMB atas kematian Agent Keen menyampaikan bahwa Townsend lah yang seharusnya Reddington salahkan atas kematian Agent Keen, karena Townsend yang telah mengirim Van Dyke dan Van Dyke lah yang menarik pelatuknya. Townsend is responsible. He sent Van Dyke pulled the trigger. Namun bagi Reddington, apa yang sudah menimpa Agent Keen, DMB memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Sementara untuk masalah yang ingin disampaikan oleh Marvin, Marvin pun menjelaskan kepada Reddington dengan berkata bahwa dalam 3 hari berturut-turut, Selasa, Rabu, dan Kamis, 3 manajer pelabuhan yang mengelola bisnis Reddington, ketiganya telah dibunuh yang masih belum diketahui oleh siapa dan apa alasannya. Dan fakta yang lebih buruk adalah Marvin yang pertama menyampaikan masalah ini kepada Reddington, yang menurut Marvin, Reddington sudah kehilangan sentuhannya sampai tidak mengetahui bahwa 3 manajer pelabuhan yang mengelola bisnisnya, yang bisa dibilang adalah 3 anggota kunci organisasi Reddington, telah dibunuh, dan Reddington tidak mengetahui akan hal itu. Di mana akibat mendapatkan informasi dari Marvin Gerard, pengacara Reddington ini, Reddington pun segera menemui Cooper untuk menjadikannya kasus yang akan dikerjakan oleh Donald dan kawan-kawan. Di mana setelah menjelaskan situasi yang dihadapi Reddington saat ini, yaitu tentang 3 aset yang telah dibunuh, yang menarik adalah Reddington yang masih kesal kepada DMB menyampaikan kepada Cooper bahwa Reddington tak ingin DMB ikut dalam kasus kali ini. Dan untuk alasannya, Reddington menyarankan Cooper untuk bertanya kepada DMB itu sendiri. DMB, I won't work with him again. Why not? Ask him. Ya, akhirnya setelah Cooper membawa kasusnya kepada Donald dan kawan-kawan, DMB yang memang mengetahui detail tentang 3 anggota Reddington yang tewas, akhirnya menjelaskan juga tentang ketiga anggota Reddington yang tewas itu, dan apa saja peran ketiga orang tersebut di dalam organisasi Reddington dengan sangat-sangat detail. Tapi di sini Cooper menyampaikan bahwa Reddington memintanya agar DMB tidak dibawa dalam kasus kali ini. Why would he want that? He said I should ask you. Van Dyke. Namun Cooper menegaskan keputusan tetap ada di tangan Cooper, dan terserah Cooper mau membawa DMB ataupun tidak. Jadi untuk itu Cooper ingin DMB tetap menjelaskan semua apa yang diketahuinya, berharap mereka menemukan petunjuk untuk menemukan pihak yang sudah menghabisi nyawa 3 anggota Reddington itu. Dimana setelah DMB menjelaskan kembali tentang apa yang diketahuinya, melihat dari pola pembunuhan yang terjadi, DMB menyadari bahwa pihak yang menjadi target mereka ingin mengambil alih bisnis Reddington. Dan DMB yakin jika memang spekulasi DMB benar, target mereka pasti akan membunuh orang keempat Reddington yang juga seorang manajer pelabuhan yang DMB sebutkan namanya. Do you know his name? Reginald Lawler. Dan setelah mendengar penjelasan DMB, Cooper pun memerintahkan DMB dan Donald untuk pergi ke pelabuhan yang dijaga oleh anggota Reddington tersebut. Tapi sayangnya ketika DMB dan Donald dalam perjalanan menuju pelabuhan tersebut, terlihat di lokasi pelabuhannya pihak yang menjadi target Donald dan kawan-kawan sudah berada di lokasi dan membunuh penjaga yang berjaga di pelabuhan ini. Di mana setelah mereka berhasil mendapatkan target utama mereka, yaitu pria ini yang juga anak buah Reddington yang mengelola pelabuhan ini, kita pun akhirnya mengetahui bahwa pihak atau yang menjadi blacklist kali ini adalah pria yang anaknya
telah dibunuh Dembe ketika kejadian kilas balik Dembe yang sudah kita saksikan tadi. Dan ternyata tujuan pria ini adalah hanya untuk mencari keberadaan Dembe yang sudah membunuh putranya. I won't talk. Dimana setelah Dembe dan Donald tiba di lokasi ini, Dembe pun juga akhirnya mengetahui bahwa target mereka bukanlah untuk mengambil alih bisnis Reddington, melainkan untuk membalas dendam kepada Dembe ini dengan menjelaskan kepada Cooper tentang apa yang sudah Dembe lakukan di masa lalu kepada Baptiste ini yang malah menewaskan putranya. Dimana setelah menjelaskan hal tersebut, nasib sial menimpa Dembe karena anak buah Baptiste berhasil menemukan Dembe yang membuat Dembe saat ini nyawanya sedang di ujung tanduk. Dimana Cooper yang mengetahui hal itu pun mencoba bernegosiasi dengan Baptiste, tapi sayangnya usahanya sia-sia saja karena Baptiste berniat untuk menyelesaikan pembalasan dendamnya saja. Tapi untungnya tiba-tiba saja inilah yang terjadi. Di mana Donald berhasil membuat pengalihan yang membuat Dembe mendapatkan kesempatan untuk menyelamatkan dirinya. Dan di sini sempat terjadi pergelutan yang cukup menegangkan. Dan dalam pergelutan mereka ini, Baptiste menyampaikan kepada Dembe bahwa ini tidaklah sepadan, dan untuk hal itu Baptiste akan membuat Dembe merasakan apa yang dirasakannya, yaitu mata dibalas mata, yang maksudnya adalah Baptiste akan membunuh anak Dembe juga yang kita ketahui adalah Isabella. Dimana setelah Baptiste berhasil pergi dari pelabuhan ini, ketika Dembe dalam perjalanan menuju rumah putrinya, Donald sempat menghubungi Isabella putri Dembe, tapi sayangnya Donald tidak mendapatkan jawaban hingga akhirnya setelah Dembe dan Donald tiba di rumah Isabella, mereka sudah terlambat karena Baptiste ternyata sudah berhasil menculik putri Dembe dan meninggalkan ponsel beserta nomor telepon untuk dihubungi. Dan di sini setelah Dembe menghubunginya, Baptiste menyampaikan kepada Dembe bahwa dia sedang berbaik hati. Itulah sebabnya dia meninggalkan ponsel agar Dembe bisa mendengarkan suara putrinya untuk terakhir kalinya. Dan akibat hal inilah Dembe yang sudah terdesak dan tak ingin sampai kehilangan putrinya menyampaikan kepada Baptiste dengan berkata bahwa jika Baptiste tidak membunuh putrinya, Dembe akan memberikan nama-nama teratas dalam organisasi Reddington, yang dimana jika Baptiste memiliki namanya dan berhasil menemukannya, Dembe mengkonfirmasi Baptiste akan mengambil alih kerajaan kriminal milik Reddington. Tapi untuk hal itu Dembe meminta waktu 2 jam kepada Baptiste untuk mendapatkan namanya. Namun Baptiste yang mendengar hal itu katanya hanya akan memberikan waktu 1 jam saja kepada Dembe. Ini I need 2 hours. You've got 1. Dan setelah Donald dan Dembe tiba di Blackside, dalam usahanya mencari nama orang yang dibutuhkannya untuk menyelamatkan putrinya, Dembe menghubungi Marvin Gerard untuk mengatur pertemuan dengan alasan-alasan yang disampaikannya tanpa memberitahu niatnya yang sesungguhnya. Dan di sini Dembe yang melihat ada Witcha di depan ruangan Cooper segera pergi ke atas, yang tentu saja untuk menemui Reddington yang saat ini sedang berbicara kepada Cooper. Tapi sebelum kita melihat apa yang akan disampaikan oleh Dembe kepada Reddington, kita akan fokus ke Aram dan Donald terlebih dahulu, di mana di sini Donald menyampaikan kepada Aram bahwa mereka harus segera menemukan Baptiste yang saat ini menawan Isabella, karena dari apa yang didengar Donald, Dembe berencana untuk mengkhianati Reddington untuk menyelamatkan putrinya. Dan untuk hal lain, Aram juga menyampaikan bahwa dia ada mengerjakan history GPS ponsel Van Dyke, dan Aram berhasil melakukan pemetaan yang intinya
bisa membuktikan bukan Dembe lah yang menuntun Van Dijk ke lokasi dia membunuh Agent Kane. Sementara untuk Dembe pun menyalahkan Reddington atas apa yang sudah menimpa putrinya. Karena ini semua tidak akan terjadi jika Reddington tidak menghilang begitu saja setelah kematian Agent Kane yang akhirnya membuat Dembe terpaksa melakukan hal yang kejam, yaitu membunuh putra baptis demi untuk melindungi kerajaan kriminal Reddington agar tidak diambil alih oleh pihak lain. Dan akibat hal itu, nyawa putri Dembe sedang dalam bahaya karena baptis saat ini sedang menawannya. Namun kata Dembe, dia sudah membuat kesepakatan dengan baptis tapi tidak dijelaskannya secara detail. Dan setelah Dembe pergi dari Black Set yang tentu saja untuk menemui Marvin Gerard, Dembe pun langsung to the point kepada Marvin bahwa untuk menyelamatkan putrinya, Dembe ingin Marvin memberitahu nama bengkel Reddington yang ada di Kepulauan Cayman, lalu pedagang arbitrase yang ada di Beijing, dan penjual senjata Reddington yang ada di Kroasia. Yang tentu saja Marvin yang mendengar hal itu tidak bisa memberitahu Dembe karena 3 nama yang diinginkan Dembe adalah 3 letnan teratas di dalam organisasi Reddington. Need the names, Marvin. Not giving the names of his top 3 lieutenants. Dembe yang mengetahui hal itu pun akhirnya mengeluarkan senjatanya untuk mengancam Marvin Gerard ini. Karena saat ini keselamatan putrinya bergantung kepada 3 nama yang diinginkan oleh Dembe itu. Di lain sisi, terlihat Aram pun menjelaskan kepada Reddington bahwa dari hasil pemetaan histori GPS Van Dijk di hari kematian Agent Kane, yang intinya dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh Aram, setelah Reddington melihatnya dengan seksama, Reddington mendapatkan konfirmasi bahwa bukan Dembe yang telah menuntun Van Dijk ke lokasi dia membunuh Agent Kane. Namun di sini, akibat keterangan detail yang disampaikan oleh Donald tentang Dembe, Reddington yang mengetahui niat Dembe akhirnya segera menghubunginya dengan menyampaikan bahwa Marvin tidak akan memberikan nama yang diinginkan Dembe tanpa mendapatkan izin dari Reddington ini. Dan untuk hal itu, Reddington ingin Dembe memberikan ponselnya kepada Marvin agar Reddington bisa berbicara dengan Marvin Gerard ini. Dan setelah Dembe memberikan ponselnya kepada Marvin, Reddington pun memerintahkan Marvin untuk memberikan saja nama yang diinginkan oleh Dembe dan meminta Marvin untuk tenang saja karena Reddington akan mengirim Chuck dan Morgan untuk mengikuti Dembe. Give them to him. I'll get Chuck and Morgan on him, Baptiste. Ya, akhirnya akibat perintah yang disampaikan oleh Reddington, Marvin pun memberikan nama-nama yang diinginkan oleh Dembe ini. It's a parking facility, Deming and Clark. Sit tight. Di mana setibanya Dembe di lokasi untuk bertemu dengan Baptiste, terlihat Chuck dan Morgan juga saat ini sedang mengawasi Dembe dari kejauhan. Dan di sini, Reddington yang telah mengetahui situasinya meminta Chuck dan Morgan untuk menunggu karena Wicca dan Santiago sebentar lagi akan tiba di lokasinya. Di mana tak lama setelah Dembe masuk untuk menemui Baptiste, Santiago anak buah Reddington akhirnya datang dan mencoba memancing anak buah Baptiste agar Wicca bisa melakukan hal ini. Dan untuk Dembe itu sendiri, setelah dia memberikan nama-nama yang didapatkannya dari Marvin tadi, ternyata Baptiste mengingkari janjinya, yaitu melepaskan Isabella yang alasannya katanya Baptiste tidak bisa melupakan begitu saja atas kematian putranya yang telah dibunuh oleh Dembe ini. Tapi untungnya di saat nyawa Isabella sudah di ujung tombak, keadaan mulai gelap yang bisa dikonfirmasikan akibat ulah Chuck dan kawan-kawan. Hingga akhirnya inilah yang terjadi.
di mana Wicca dan kawan-kawan berhasil membunuh Baptis dan juga anak buahnya dengan sangat mudahnya. Dan setelah Wicca mendapatkan informasi dari Dembe bahwa Baptis menghubungi rekannya untuk mengkonfirmasi nama-nama yang diberikannya, Wicca pun mengambil ponsel Baptis yang niatnya untuk melacak orang terakhir yang telah dihubungi oleh Baptis, karena akan sangat berbahaya bagi organisasi Reddington jika orang yang dihubungi Baptis tidak diselesaikan juga. Dimana sebelum Wicca dan kawan-kawan pergi, Wicca pun menyampaikan kepada Dembe jika urusan Dembe sudah selesai, Reddington ingin bertemu untuk menunjukkan sesuatu kepada Dembe ini. It's good to see you, Dembe. You too. Yang akhirnya setelah Dembe selesai mengantarkan anaknya pulang, Dembe pun pergi menemui Reddington, yang dimana di sini Reddington memperlihatkan bahwa dari hasil pemetaan histori GPS Van Dyke di hari kematian Agent Keen yang sudah dilakukan oleh Aram, mereka mendapatkan konfirmasi yang intinya bahwa Van Dyke bukanlah mengikuti Dembe, melainkan ada seseorang yang sudah memberikan lokasi mereka saat itu kepada Van Dyke, yang membuat Van Dyke akhirnya bisa menembak Agent Keen. Namun siapakah seseorang yang sudah memberikan lokasi Agent Keen dan Reddington kepada Van Dyke saat itu? Dimana untuk hal itu, kata Reddington, untuk saat ini mereka akan menunda dulu investigasinya karena Reddington telah memiliki janji yang lebih penting dari itu semua. More important than finding out who killed Elizabeth? I think so. Dan ternyata janji yang dimaksudkan adalah Reddington sudah berjanji kepada Agnes untuk membacakannya dongeng sampai Agnes tertidur. And went around with a golden crown on his head all day long, inhabited by cannibals. And she thought he had become the king, absolutely certain that he would come back. Bravo! I love that stuff. Guys, that is a packing job. Dimana setelah keesokan harinya, kita pun diperlihatkan Heidi, salah satu aset Reddington yang kita semua sudah ketahui sejarahnya bagaimana berada di suatu lokasi untuk melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Reddington kepadanya. Dan tempat ini diketahui adalah gudang benih kedelai ilegal, salah satu bisnis milik Reddington yang telah dikelola oleh Heidi ini. Namun yang jadi masalahnya di sini adalah pasukan FBI yang berbeda divisi dengan Cooper menggerebek tempat ini, yang akhirnya membuat Heidi ditangkap oleh pasukan FBI yang telah menggerebek gudang milik Reddington ini. Raymond, we got trouble. Di mana Reddington yang mengetahui hal tersebut dan yakin Heidi tidak akan bisa bertahan lama di dalam penjara, meminta Marvin untuk segera mengeluarkannya dengan mewakili Heidi sebagai pengacaranya. Namun di sini sebelum Marvin pergi mendatangi Heidi yang masih dalam penahanan, Marvin menyampaikan kepada Reddington dengan berkata bahwa ini semua bisa terjadi akibat Reddington yang terlalu fokus untuk mencari penanggung jawab kematian Agent Keen, sehingga Reddington tidak bisa mencegah masalah yang datang menimpanya. Dan bagi Marvin, Reddington membuang-buang waktu saja. Dan jika memang Reddington menemukan penanggung jawab kematian Agent Keen, maka itu semua juga tidak akan menghidupkan kembali Agent Keen. Tapi tentu saja, meski Reddington mendapatkan saran dari pengacaranya ini, Reddington tidak akan berhenti untuk mencari orang yang menurutnya bertanggung jawab atas kematian Agent Keen. Dan untuk masalah Heidi, katanya Reddington akan memberikan kasus kepada Cooper yang bisa dikonfirmasikan hanya untuk kepentingannya dalam membebaskan Heidi. Namun apakah Reddington akan berhasil membebaskan Heidi asetnya, ataukah dia akan gagal dalam melakukannya? Dimana untuk hal itu, sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkap
melakukannya. Di mana setelah Reddington memberikan kasusnya kepada Cooper tentang blacklist kali ini, karena kita tidak akan mendetail tentang kasus yang akan dikerjakan oleh Donald dan kawan-kawan, saya akan menjelaskan sedikit tentang yang menjadi blacklist kali ini yang telah diberikan oleh Reddington. Yang kita tahu Reddington memberikannya sebagai blacklist karena memiliki agenda tersembunyinya, di mana untuk blacklist kali ini disebut sebagai Reddington adalah Arkane Wireless, sebuah perusahaan rahasia yang sudah menciptakan ribuan ponsel tanpa bisa dilacak ataupun disadap oleh penegak hukum Amerika. Dan yang jadi masalahnya adalah para klien dari perusahaan Arkane Wireless itu semuanya adalah penjahat-penjahat internasional, dan akibat ponsel yang diciptakan perusahaan Arkane Wireless yang semuanya digunakan para penjahat yang sudah menjadi incaran penegak hukum Amerika, kebanyakan berhasil lolos ketika ada melakukan penangkapan. Dan untuk hal itulah mereka harus segera menangkap pemimpin perusahaan Arkane Wireless yang dari informasi yang Reddington berikan, pemimpin perusahaan tersebut dikenal sebagai peramal. According to Reddington, he's known as the Seer. Dan di saat Cooper masih menjelaskan tentang kasus yang akan dikerjakan oleh Donald dan kawan-kawan, di lain sisi kita pun diperlihatkan sosok yang dimaksud peramal itu, yaitu pria ini yang saat ini dijemput oleh anak buah calon kliennya yang diketahui salah satu penjahat besar yang spesifik dalam perdagangan manusia. Dan tentu saja untuk menemui sang bos, blacklist kali ini pun ditutup matanya untuk menuju lokasi tujuannya. Namun karena kita tidak akan mendetail kasus yang akan dikerjakan oleh Donald dan kawan-kawan, di saat Donald dan kawan-kawan mengerjakan kasus yang diberikan oleh Reddington, kita akan fokus kepada Hedy yang saat ini mendapatkan kunjungan dari Marvin Gerard yang kita tahu alasannya. Reddington telah memerintahkan Marvin untuk mewakili Hedy sebagai pengacaranya, di mana dalam kunjungan Marvin ini, Marvin berhasil menyelundupkan alat komunikasi yang dibuat layaknya seperti alat bantu untuk mendengar. Dan itu semua dilakukan karena Reddington ingin membuat Hedy bisa tenang dengan mendengar langsung suara Reddington yang mengatakan kepada Hedy secara langsung bahwa Reddington akan membebaskan Hedy secepat yang Reddington mampu. Jadi untuk itu Reddington meminta agar Hedy untuk menggunakan hak istimewanya, yaitu dengan tetap diam. We will take care of this. You have nothing to worry about. Dimana di sini ketika mereka bertemu dengan perwakilan dari pemerintah yang menangani kasus Hedy, yang saat ini percakapan mereka juga didengar oleh Reddington. Di sini pria ini menyampaikan kepada Hedy yang intinya bahwa jika Hedy mau bersaksi melawan Reddington di pengadilan, pemerintah akan langsung membebaskan Hedy dan akan menjamin semuanya untuk Hedy ini. Tapi tentu saja di sini Hedy yang sangat percaya kepada Reddington bahwa dia akan dibebaskan oleh Reddington menolak untuk berkhianat dengan mengatakan yang seolah-olah Hedy tidak mengenal sama sekali siapa itu Raymond Reddington. Who's that again? That's my girl. Tapi ketika Marvin pulang untuk menemui Reddington, masalah terjadi karena Marvin menyampaikan kepada Reddington bahwa pemerintah akan mencarikan pengacara baru untuk Hedy disebabkan pemerintah mengetahui bahwa Marvin adalah pengacara Reddington. Jadi itulah alasan yang digunakan pemerintah dalam mencarikan Hedy pengacara baru. Dan Marvin yakin jika pengacara yang mewakilinya nanti akan menekan Hedy lebih keras lagi, Marvin yakin Hedy pasti akan mengkhianati Reddington. Mengetahui hal itu, Reddington pun memerintahkan Marvin untuk segera memindahkan kasus Hedy ke hakim yang mereka kenal, yang tentu saja dengan uang pelicin agar kasusnya bisa cepat terselesaikan. Judge Smathers. Line some pockets, get it done.
Get Eddie's case transferred to his docket right away. Di mana tak lama setelah Marvin melaksanakan perintah yang Reddington berikan, di sisi Hedy itu sendiri, dia pun telah didatangi oleh pengacara wanita yang akan mewakilinya di persidangan nantinya. Dan di sini setelah pengacara ini menjelaskan mengapa dia bisa menggantikan Marvin Gerard, wanita ini pun menyampaikan kepada Hedy dengan berkata yang intinya, jika Hedy menolak untuk melawan Reddington di pengadilan, maka semua tuduhan berat akan dijatuhkan kepada Hedy, yang dimana Hedy kurang lebih akan mendapatkan hukuman 20 tahun penjara karena bukti yang dimiliki pemerintah juga sudah sangat kuat. Dan untuk itu pengacara wanita ini menyarankan Hedy untuk mengkhianati Reddington karena itu adalah satu-satunya kesempatan Hedy untuk tidak mati di dalam penjara. Namun wanita ini menegaskan bahwa Hedy hanya memiliki waktu 1 jam untuk memutuskannya. Tapi apakah keputusan Hedy ini? Apakah dia akan mengkhianati Reddington agar tidak mati di dalam penjara? Dimana untuk jawaban tersebut, setelah 1 jam berlalu, terlihat pengacara yang mewakili Hedy bertemu dengan Reddington, yang dimana disinilah kita akhirnya mengetahui bahwa wanita ini ternyata adalah anak buah hakim yang sudah Reddington suap. Dan tadi ternyata hanyalah tes kesetiaan untuk Hedy yang memang diperintahkan oleh Reddington ini. Dan wanita ini menyampaikan bahwa Hedy dinyatakan telah lulus dalam tesnya karena Hedy telah menolak untuk mengkhianati Reddington meskipun mendapatkan tekanan. Dan sebagai rasa terima kasih Reddington kepada pengacara ini, wanita ini dikonfirmasikan mendapat hadiah dari Reddington, yaitu sebuah rumah mewah. Best afternoon's work I've ever done. I would agree. Namun bagaimanakah sebenarnya Reddington akan membebaskan Hedy? Di mana untuk hal itu sebentar lagi kita akan mengetahuinya. Tapi sebelum itu kita akan ke sisi Donald dan kawan-kawan terlebih dahulu yang saat ini sedang memantau Blacklist kali ini yang melakukan pertemuan dengan kliennya. Dan ketika Donald mendapatkan lampu hijau dari Cooper untuk melakukan penangkapan, Donald dan kawan-kawan pun terpaksa membunuh klien Blacklist kali ini akibat melakukan perlawanan. Namun yang menarik di sini adalah setelah Donald menangkap Blacklist kali ini, pria ini menyampaikan kepada Donald bahwa Donald telah mengacaukan semua usahanya selama ini yang telah dia bangun. Namun mengapa pria yang menjadi Blacklist kali ini mengatakan hal tersebut kepada Donald? Dimana untuk hal itu ternyata Blacklist yang diberikan oleh Reddington kali ini sebenarnya adalah agen senior FBI yang telah melakukan penyamaran. Dan setelah pria ini menjelaskan secara detail misi dalam penyamarannya, Donald dan kawan-kawan pun akhirnya menyadari bahwa mereka memang telah mengacaukan penyamarannya. Dan kata agen FBI ini bahwa jika kesatuan Cooper tak mengacaukan penyamarannya, sedikit lagi dia akan mendapatkan target utamanya, yaitu buronan nomor 1 FBI yang tidak lain dan tidak bukan adalah Raymond Reddington. Raymond Reddington. You were targeting him. Dan akibat perkataan agen inilah, Cooper akhirnya paham bahwa agenda Reddington memberikan kasus kepadanya sebetulnya hanyalah untuk kepentingan Reddington pribadi. Dimana setelah Cooper menghubungi Reddington, Reddington tidak menyangkal sama sekali bahwa memang benar itulah tujuan Reddington, yaitu menghentikan penyamaran yang dilakukan agen ini. Karena akibat ponsel yang dibuatnya, FBI divisi lain berhasil menangkap Hedy, anak buahnya. Dan jika terus dibiarkan, maka itu akan sangat merugikan Reddington dan pastinya itu akan berdampak juga kepada hubungan mereka. Dan Reddington menyarankan Cooper untuk merelakan masalah ini jika Cooper masih ingin melanjutkan kerjasama di antara mereka. Namun apakah hanya sebatas itu saja agenda Reddington memberikan kasusnya? Dimana untuk jawaban itu, jawabannya adalah tentu saja tidak, karena dengan terbongkarnya penyamaran agen FBI ini, Marvin mendapatkan sesuatu untuk bernegosiasi dengan pihak pemerintah untuk
untuk membebaskan Heidi. Karena jika pemerintah menolaknya, maka pihak Reddington akan melakukan beberapa panggilan dan menyebarkan berita kepada setiap kriminal yang masih menggunakan ponsel Arkane Wireless, lalu mengatakan kepada para kriminal bahwa mereka telah disadap oleh orang-orang yang seharusnya tak melihat mereka. Dan pastinya jika berita itu sampai disebarkan oleh Reddington, maka itu akan sangat berdampak buruk pada pemerintah. Dan akibat ancaman inilah, Got that? mau tidak mau pemerintah pun akhirnya membebaskan Heidi, aset Reddington ini. Dan di sini Heidi pun mengaku kepada Reddington bahwa dia ada didatangi oleh pengacara yang menawarinya untuk mengkhianati Reddington. Tapi dengan tegas Heidi menolak untuk mengkhianati Reddington ini. Reddington yang mendengar itu pun akhirnya memberitahu Heidi bahwa itu hanyalah tes yang diberikan oleh Reddington kepada Heidi. Dan Heidi telah lulus dengan nilai yang sangat baik yang membuat Reddington sangat senang setelah mengetahuinya. Tapi seandainya Heidi ini tadi gagal dalam tes yang Reddington berikan, mungkin Heidi ini sudah berpindah ke alam lain. Dan itulah scene penutup untuk cerita kali ini, di mana setelah Reddington berhasil menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan sangat baik, untuk cerita selanjutnya Reddington pun akan fokus mencari orang yang menurut Reddington bertanggung jawab atas kematian Agent Kane. Namun apakah Reddington akan berhasil menemukan orang tersebut? Dimana untuk hal itu sebaiknya kita tunggu saja di video yang akan mengungkapkan semuanya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku pembawa cerita pamit untuk undur diri. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Salam Aset Reddington. Assalamualaikum.